Yesus, 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 nama itu. Ini ada kesalahan teks. Dikatakan di sini Yesus, Yesus, Yesus. 3 kali kita sebut namanya, lalu kita katakan bahwa nama Yesus yang memikat hati kita semua. Yesus, 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 nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku menyebutmu selalu. Anugerahmu ku yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Sekali lagi, Yesus, 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 nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku menyebutmu selalu. Anugerahmu ku yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Dengan sepenuh hati kita sapa dia kembali. Dengan sepenuh hati kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Yesus, 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 nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku menyebutmu selalu. Anugerahmu ku yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku menyebutmu selalu. Anugerahmu ku yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan buat anugerah cintamu sepanjang tahun ini. Kau tahu Bapa bahwa di tahun ini kami mengalami banyak berita yang tidak menyenangkan. Kami mengalami banyak kabar di sana sini, teman, saudara, sahabat, banyak yang kau kembali panggil menghadap Engkau. Menjadi satu kabar yang tiba-tiba yang membuat hati kami sedih. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya itu adalah juga rancangan-rancangan yang terbaik untuk kami. Kami mau belajar bersyukur di dalam ketidakbaikan. Kami mau belajar bersyukur di dalam kesedihan. Kami mau belajar bersyukur untuk tahun yang sudah lewat, yang sudah kami jalani dari awal tahun hingga pada Desember tahun ini, tahun 2020, dan Kau berikan selama 12 bulan berturut-turut kasih setiamu dalam hidup kami.
penyertaan-Mu, pegangan tangan-Mu yang luar biasa yang memampukan kami berjalan bersama dalam pimpinan-Mu, dalam rancangan-rancangan-Mu. Tuhan, kami percaya saat ini adalah saat di mana Engkau hendak memperbaharui hidup kami lebih baik dari hari dan tahun yang lalu. Untuk kami akan memasuki tahun yang baru di tahun 2021 yang akan datang. Kami serahkan hidup dan seluruh keluarga kami. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, tolong di awal pertemuan ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau menyerahkan seluruh hati kami. Sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak hidup berkenan, supaya kami layak berkumpul bersama Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus. Kuduskanlah tempat ini, kuduskanlah hati kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati kami, kuduskan hati untuk kami menyembah, untuk kami menyembah. Biar segala berkat kami serahkan padamu ya Bapa, serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini Tuhan, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Haleluya. Kuduskan hati. Haleluya Yesus. Untuk kami menyembah. Biar segala berkat ku serahkan padamu, serahkan padamu Yesus, biar Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini Tuhan, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa, untuk kami berdoa. Kuduskan hati kami, kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara, biar segala kami serahkan padamu, serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami, dan Roh Kudus bekerja, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Dan Roh Kudus bekerja, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Haleluya. Terima kasih Yesus, kasih setiamu yang besar yang Kau nyatakan bagi kami semua. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau
kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan, kami katakan, kami pikirkan hari ini. Layakan kami hidup berkenan padamu. Layakan kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam namamu Yesus kami berdoa, dan kami siap untuk memuji dan memuliakan namamu. Kami rindukan juga kami dapat berbagi pengalaman, berbagi sharing tentang pimpinanmu, tentang ajaib kasih-Mu bekerja dalam kehidupan kami selama 1 tahun ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore semuanya. Ya, puji Tuhan. Dari pagi hingga pada sore hari ini saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik ke dalam kehidupan kami sekeluarga. Walaupun jalannya tidak enak, ya, karena selama awal hingga hari ini saya belajar mengucap syukur karena pimpinan Tuhan yang luar biasa bagi kami sekeluarga, terutama dalam hal Tuhan menjaga kesehatan kami semua. Tuhan memimpin kami, Tuhan mendorong dan mengasihi kami semua. Nanti akan ada ruang kesaksian, ya. Nanti teman-teman bergantian ya untuk memberikan kesaksian bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar Dia nyatakan ke dalam hidup kita semua. Anda masing-masing percaya biasa dalam hidup. Kita angkat satu pujian, kita mengenang akan kedatangan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Dia telah lahir ke dalam hidup kita, menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber damai sejahtera, sukacita, penghiburan hari depan yang penuh harapan. Kita angkat satu pujian, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lalu saya beri kesempatan pada saudara-saudari sekalian untuk memberikan kesaksian. Telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujinya dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang
kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, amin. Silakan Ibu Iik. Puji Tuhan, ibu-ibu merasa senang sore hari ini? Ya, puji Tuhan. Yang suara yang tadi kencang apa? Oh, Bu Kwifa. Ya, puji Tuhan, baru ketemu lagi ya. Ini gantian ceritanya yang itu ya. Saya bawain acara kesaksian dan saya mengundang ibu yang rindu menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Tentunya sepanjang tahun ini kita sama-sama merasakan tahun yang sulit ya. Bukan saya, mungkin ibu-ibu juga merasakan. Tapi di tengah kesulitan, Tuhan itu pasti memberi sukacita kepada kita. Dan sore hari ini saya mengundang ibu-ibu yang mau bersaksi. Apa ditunjuk aja mulai dari depan? Mau bersaksi lagi? Ah ya, puji Tuhan. Shalom ibu-ibu, bapak. Saya cuma mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Tuhan dari bulan Maret sampai hari ini kita masih bisa berdiri, masih bisa melayani Tuhan karena anugerah Tuhan atas kebaikan Tuhan. Itu virus corona udah hampir 10 bulan ya Bu ya. Nah, tapi keluarga Tuhan selalu menyertai kita semua. Puji Tuhan, waktu tanggal 29 tuh saya sakit tenggorokan, Bu. Namanya sakit tenggorokan tuh saya tuh baru pertama kali ini, Bu. Biasa kalau tenggorokan tuh kasih ini udah sembuh ya. Barang kemarin tanggal 29 pulang dari gereja melayani Tuhan. Mungkin iblis itu bekerja terus ya. Dalam hati saya selalu mau melayani Tuhan sampai saya dipanggil sama Tuhan ya. Mungkin ada kendali dari rasa yang tidak berkenan sama Tuhan. Saya pulang dari sini hari Senin tuh saya makan jamblangnya Bu ya, dikasih malam-malam tuh. Makannya sih nggak seberapa Bu, makan. Nggak tahu tuh tenggorokan tuh panas Bu, panas. Terus hidung saya tuh mampet, tapi mulut saya masih bisa merasakan masakan gitu. Saya bilang, duh tenggorokan saya sakit. Pertama waktu pilek-pilek tuh berasalnya dari Wandi. Nah ke istrinya saya nggak tahu. Nah situ nih ada jamblang ya, udah saya makan jamblang. Syukur tenggorokan rasanya nggak enak. Nah lagi hari Minggu saya makan docang di depan situ ya. Mungkin kelapanya saya nggak biasa makan kayak gituan sih ya. Pikir tuh udah gitu sampai 2 minggu tenggorokan saya tuh sakit bisa. Terus saya tuh inget, aduh virus corona. Gimana ya? Saya berobat di dokter Eko. Terus dokter Eko nggak bilang, Bu jangan pikirannya virus corona ya aja. Ibu tak kasih surat deh. Ibu coba-coba aja nggak apa-apa deh. Tes. Saya tes Bu sama cucu saya. Keluarga saya itu kena semua, pilek-pilek gitu, gatal-gatal tenggorokan. Kata saya tuh,
kasih ini, saya turutin, saya bilang. Terus saya ngobrol sama Pak Eko, iya ya Pak, dicoba aja. Ya sih coba, aduh enggak negatif, enggak positif, negatif. Dia bilang, ya puji Tuhan. Saya bilang, Tuhan Engkau sungguh baik, saya bilang gitu. Kemarin sampai saya itu 2 kali upadus, saya nggak bisa ngikutin Bu, karena tenggorokan tuh panas, hidung saya rada mampet gitu, tapi nggak cium bau gitu tuh Bu. Saya tuh kaget dari situ tuh, nggak tahu masih negatif. Terus saya dikasih obat, terus saya minum, tiap minum itu Bu susu beruang, 1 hari 1, 1 hari 1. Puji Tuhan Bu, sampai sekarang saya bisa datang kembali ke KW, dan keluarga saya juga pada sembuh ya Bu. Jadi saya tuh baru pertama kali namanya sakit tenggorokan Bu. Biasa nggak pernah, tuh saya jarang makan di luar gitu, beli jamblang apa-apa gitu jarang. Kalau kepengen belinya masak sendiri gitu. Jadi saya tuh aduh, ya udah, saya bilang mungkin kehambat. Terus saya bilang, tanya sama Wawasani, iya JKW bener tanggal sekian Jawa tugas. Nah, Tuhan, aku tugas, tapi aku dikasih sembuh nih, saya bilang gitu. Saya bisa makan apa-apa lagi gitu, dapat kemurahan Tuhan. Dan tes keluarga saya, dites nggak positif, masih negatif Bu. Terus saya nggak makan obatnya baru berapa biji dimakan, ya Tuhan udah sembuhin sampai ini hari gitu. Tapi puji Tuhan, saya seneng banget Bu. Kalau orang sakit disembuhin sama Tuhan kan seneng ya Bu ya. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih, saya bisa datang ke KW lagi. Kemarin saya masih belum sempat Bu. Kan kemarin saya tuh asar ya, saya WA ke Ayu, yuk tolonglah, sayanya masih belum enak, terus hujannya. Jadi saya bilang, Tuhan ampuni saya, karena ini hari saya nggak bisa datang. Tuhan tahu keadaan saya, Tuhan tahu tubuh saya, dan Tuhan tahu semuanya. Keluarga saya bilang, ampuni Tuhan, barangkali saya ada kesalahan yang tidak tahu gitu, yang kira-kiranya disembunyiin gitu. Tapi Tuhan Yesus itu sangat baik Ibu-ibu. Sampai sekarang saya masih bisa ketemu sama ibu-ibu semuanya. Terima kasih ya ibu-ibu ya semuanya. Kasih. Tuhan berkati ya. Iya, kita kalau yang flu sekarang ini, kita ini ya saling curiga gitu ya. Tapi ya puji Tuhan, kita dalam pemeliharaan Tuhan. Siapa lagi yang mau bersaksi? Ayo, Ibu Linda. Ayo, bohonglah ya. Saya lepas aja ya maskernya, biar nggak terhalang oleh masker. Shalom, ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya mau menyaksikan cinta Tuhan yang baru terjadi kemarin ya, di mana saya melangsungkan pernikahan anak saya Nesya yang bungsu. Tapi semua itu orang bilang pasti ada gangguan gitu. Benar ibu-ibu. Sebelum anak saya menikah, menantu sama cucu saya sakit lama ya, sampai ada 2 minggunya. Sudah mendekati juga masih dalam kelemahan tubuh luar biasa. Saya pun dan Koiin sendiri juga ada tensi ya, tapi luar biasa Tuhan yang atur semuanya sehingga pas waktunya menantu saya sembuh, cucu saya sehat. Saya pun benar-benar, biasanya ya ibu-ibu waktu tahun 2013, padahal 7 tahun yang lalu, saya dari pagi sampai ke malam itu gimana ya, kaki rasanya nggak tahan gitu. Tapi benar-benar ini pesta kemarin Nesya, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan terus. Padahal umur saya kan bertambah 7 tahun sekarangnya, dari 2013 sampai 2020 ini. Semua boleh berjalan dengan baik. Saya bersyukur sekali sama Tuhan, dan Tuhan juga memberikan cuaca yang baik. Itu ibu-ibu
yang saya sangat bersyukur. Gak nyangka kalau cuacanya cerah, tidak hujan ya. Hari Kamis kan hujan ya. Saya aduh Tuhan, nanti Kamis hujan, Jumat terang, nanti Sabtu hujan lagi. Kan selang-seling begitu ya. Saya perhatiin dari Minggu udah deg-degan. Senin enggak hujan, Selasa kok hujan, Rabu enggak, Kamis hujan. Nah itu Jumatnya saya kira kan Rabu udah hujan, Rabu enggak, Kamis hujan, Jumat enggak, pasti Sabtu hujan. Saya enggak nyangka Tuhan baik. Saya berlutut sama Tuhan sebelum, Tuhan jangan dikasih hujan, jangan dikasih hujan ya Tuhan. Kalau memang Tuhan kehendaki semuanya baik, Tuhan tolong. Ini hari Kamis hujan, dan besok lusa Tuhan kok atur semuanya baik, tidak hujan. Karena Jumat juga kan perlu persiapan gitu. Luar biasa Tuhan dengar doa saya. Jumat, Sabtu dan Minggu tidak hujan ya ibu-ibu. Itu luar biasa kemurahan Tuhan banget. Saya bersyukur. Dan saya pun juga ingin menyaksikan anak kedua saya ya. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, kan pandemi dari bulan Maret ya, sampai baru aktif di gereja kami juga kan Juni ya, saya ingat Juni. Nah anak saya yang nomor 2 kena dampaknya karena dia kerja di satu tempat yang memang tidak diizinkan untuk buka, ditutup. Dia tidak bekerja selama hampir 5 bulan, ibu-ibu semua. Tapi Tuhan begitu baik, luar biasa ya. Tapi Tuhan pimpin, meskipun dia masih muda, tapi dia mau menerima apa yang Tuhan beri buat dia. Dan puji Tuhan, malah sekarang dia mendapatkan pekerjaan double. Malah tadi baru 2 bulan di pekerjaan yang baru, tapi di tempat yang lama pun tetap dibutuhkan. Jadi merangkap ibu-ibu, luar biasa sekali. Tuhan saya yang luar biasa ya. Sebab itu saya benar-benar bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan di tahun ini juga memang Nesia udah 1 tahun di sini ya. Di tahun ini juga anak-anak saya kumpul berada dekat saya. Dari anak yang paling besar, yang nomor 2 dan yang bungsu, semua kumpul di Cirebon. Terpuji namanya Tuhan. Oleh sebab itu sore ini saya mau memujikan Tuhan dengan pujian pujian ini sangat menguatkan hati saya. Kata-katanya sungguh luar biasa menyentuh hati saya. Segala sesuatunya kita mau serahkan ke Tuhan saja ya. Begitu juga saya sedikit menghimbau kepada Tante Maun, biarlah Tante juga mau berserah kepada Tuhan dan terus mendoakan anak menantu cucu ya. Amin. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupku padanya,
serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Amin. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongku. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Amin. Amin. Terpuji nama Tuhan. Saya sangat dikuatkan oleh pujian ini. Saya mau taruh semua hidup saya. Saya menyerahkan semua seluruh persoalan saya dan ke dalam tangannya saya serahkan seluruh hidup saya, dan Tuhan pasti sanggup akan menolong dan memberi kedamaian senantiasa. Terpuji nama Tuhan. Saya serah. Puji Tuhan. Tuhan sudah dengar setiap seruan doa anak-anaknya. Cihonglang sudah melaksanakan pesta dengan tidak kurang satu apapun, dan Tuhan berikan cuaca yang terbaik ya. Puji Tuhan. Ada lagi Ibu yang mau bersaksi? Mari. Ada yang mau bersaksi? Ibu Kwifa? Ibu Sena? Puji Tuhan. Shalom ibu-ibu. Kami sudah lama, ada 2 bulannya atau 3 bulan Bu. Ya lebih. Nggak ke gereja, nggak ini, nggak KW, nggak paduan suara Bu. Karena waktu itu saya kekurangan darah Bu, sampai ditambah darah 2 ampul ke Putra Bahagia. Tapi saya tuh bilang, Tuhan kok saya mau ke gereja kayak di bendung tuh Bu, ibu nggak boleh, kata saya tuh, ini iblis apa, kata saya tuh doa terus Bu di rumah sakit tuh. Saya diopname Bu 3 hari, kata saya tuh, duh ini gimana ke gerejanya. Saya di rumah sakit tuh ini Bu, mikirin ke gereja aja, mikirin, aduh ini gimana Tuhan,
kalau saya meninggal ya cepat, kata saya itu dicabut, kata saya itu jangan nanti kata saya itu bilang gitu. Terus langsung Bu, saya itu menangis di situ berlutut. Terus kata suami saya, udah dia pasrah aja sama Tuhan, enggak mungkin, kata saya. Nah pikir saya udah agak enak sedikitan ya. Nah saya tuh ke pasar, kata saya tuh udah ke pasar, kata saya jatuh lagi, kata saya tuh 2 kali di pasar tuh, sampai diroyong-royong sama orang tuh Bu, Bu kena COVID ya, kata saya tuh. Aduh Bu, saya boro-boro kena COVID, kata saya tuh. Tak ngomong kayak gitu. COVID dari mana, kata saya tuh, tak bilangin gitu. Saya tuh kurang darah tahu nggak, jangan bilang sembarangan COVID. Nanti seperti kakak saya Bu, kakak ipar saya yang jaga satir tuh Bu, kayak gitu. Orang kena ginjal bilangnya COVID, sampai dibawa Bu ke rumah sakit, sampai dijemput. Nah saya nggak mau kayak gitu. Nah, sampai saya tuh bilang, Tuhan beri pertolongan pada saya. Kalau Tuhan sayang sama saya, sama anak-anaknya ya, beri kesembuhan. Saya mau bersaksi di semua, kata saya tuh tak bilangnya gitu. Terus saya tuh bilang, Dok gimana Dok, kata saya tuh ya sudah Bu Sena, kalau misalkan Ibu mau itu coba berdiri dulu, berapa menit sekali, berapa jam sekali. Terus saya berdiri, terus agak enak ya, udah ditambah darah tuh, kata saya tuh agak enak, kata saya tuh tak bilang kayak gitu, agak enteng, kata saya tuh. Nah udah kayak gitu terus saya bilang, saya mau baktian, udah agak enakan, terus berdiri juga udah enggak enggak jatuh, kata saya tuh. Biasa suka jatuh Bu, terus langsung pusing tuh Bu kepalanya, terus gelap, sampai kata saya aduh ini gimana, kata saya tuh. Nah ya sudahlah, kata saya tuh, ini udah ditambah darah, kata saya tuh. Nah saya mau datang ke Natalan KW, kata saya tuh. Saya udah ngepel ke Iing, kata saya tuh, saya mau datang. Nah terus ini suami saya bilang, kamu nanti jatuh lagi. Di papa sih ituin baik saya, kata saya nyumpatain saya kayak ya enggak, takutnya jatuh deh. Terus kepikir lagi, makanya saya enggak ke gereja-gereja tuh Bu, takutnya pingsan di gereja, nanti disangkanya COVID, gerejanya ditutup. Saya takut sekali, makanya udah mendingan jangan ke gereja lagi, kata saya tuh. Lagi belum tambah darah Bu, kata saya tuh pengen, hati saya sih ya pengen berangkat tuh, makanya kata saya tak ada takut lagi, kata saya. Tapi saya berserah kepada Tuhan, saya doa tengking nama Tuhan Yesus, iblis yang menyatu tubuh saya keluar, kata saya tuh bilang kayak gitu. Aduh ya udah Bu, kesaksian dari saya makasih. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan kesembuhan buat Bu Sena. Kita selalu mendukung satu dengan yang lain supaya kita juga tetap kuat, tetap sehat ya. Ada lagi Bu yang mau bersaksi? Ayo Bu Lilis. Ya puji Tuhan. Dari tadi saya perhatiin siapa ini. Puji Tuhan, ibu-ibu ketemu lagi sama saya ya. Saya udah lama banget gak ke gereja gara-gara COVID, kata Bu Sena. Itu yang namanya COVID itu bener-bener Bu ya. Saya nih sebenarnya mau ke gereja tuh ya, pengen ke gereja. Tapi begitu ada denger teman SMA saya 2 Bu meninggal gara-gara COVID ya. Saudara saya di Jakarta kena juga. Jadi semua bilang, lu hati-hati ya, lu kan diabetes gitu. Tadinya saya diabetesnya Bu nggak terlalu tinggi. Pas koko saya nggak ada itu, saya puasa aja 285.
tinggi banget jadinya Bu. Untung mungkin saya badannya fit, kuat, jadi nggak kayak orang gitu. Udah tinggi juga nggak loyo gitu. Enggak, saya biasa aja. Tadinya saya nggak suka minum obat, sekarang minum obat karena sudah tinggi, nggak bisa dipakein kayak herbal lagi, udah nggak mempan. Tetap aja puasa di atas 170. Kalau nggak minum obat tuh 180, 200. Jadi tetap harus minum obat. Jadi sekarang saya minum obat. Ditambah lagi banyak masalah tahun ini. Anak saya mau nikah diundur. Tadinya bulan Agustus, sekarang karena COVID nih jadi mungkin bulan Maret. Itu pun private juga. Terus koko saya nggak ada. Suami saya juga baru sembuh. Sakitnya ya lumayan, sakitnya dereng-dereng ke COVID karena yang kena paru-paru. Jadi kita juga takut Bu, kumpul-kumpul kemana aja. Anak saya yang di Bali dirumahkan kerja tuh, cuma digaji 30%. Jadi dari Bali dia telepon saya, "Mah, saya pulang aja, saya nggak cukup uang segitu buat di Bali." "Udah pulang aja," saya bilang. Dia di sini sampai berapa bulan, dari baru bulan kemarin dia pulang. Ada 6 bulan apa 7 bulan baru dipanggil lagi tuh. Itu anak saya yang mau nikah itu. Terus selama dia di sini itu dia protokolnya bener-bener. "Mama, kalau pulang nih saya disuruh mandi keramas kalau pulang dari toko nih. Nggak boleh, Mama nggak boleh di toko nih nggak boleh bersama orang. Jaraknya dijaga," katanya. "Ngomong nggak boleh deket-deket sama pegawai sama apa, nggak boleh. Masker nggak boleh dibuka." Jadi kita nih setengah stres karena anaknya juga kayak begitu ya. Anak saya yang kecil malah kayak ngomong, "Aduh, ada Cici ini rese," katanya. "Pulang jam 11 malam ya kudu mandi, kudu keramas." Nggak bisa, nggak. Dia jadi kayak hansip kalau adanya pulang gitu. Dari abis kerja kelompok sama temennya, karena kuliahnya kan online ya. Nanti mandi keramas. Itu bikin saya stres juga. Saya ini mau ke gereja tapi hati saya juga deg-degan Bu. Bukannya apa-apa, kumpul-kumpulnya itu ya katanya kan karena kumpul-kumpul COVID itu bisa nyebar. Jadi saya tuh seringnya online gitu ya. Makanya saya waktu itu ke Wawa ngomong, kata Wawa ditanya, "Emang suka lihat KW?" "Ya lihatlah, suka lihat online," kata saya tuh ya. Jadi selama ini saya mungkin ibadah online, KW juga online, kadang-kadang hari Jumat juga saya lihat online gitu. Hati saya sih, kerinduan saya Bu, pengen selalu ke gereja, kumpul-kumpul gitu, tapi karena COVID ini mungkin bukan menjadikan saya jauh ya. Saya tetap di sini, hati saya tetap di gereja, cuman mungkin jarak aja yang jadi pemisah. Puji Tuhan saya di sini tetap sehat walaupun diabetes saya sudah minum obat sekarang, tadinya enggak. Tapi saya percaya, saya yakin Tuhan tetap menjagai saya, menjagai keluarga saya. Dan sampai sampai tahun ini juga saya dapat banyak menyelesaikan masalah, itu karena anugerah dari Tuhan, bukan karena kuat saya. Saya bisa menyelesaikan beberapa banyak masalah karena Tuhan ikut bekerja dalam kehidupan saya. Gitu saja, terima kasih. Puji Tuhan. Saya kasih satu orang lagi yang mau bersaksi sebelum kita melanjutkan supaya tidak terlalu malam. Boleh, silakan Bu Monik. Langsung persembahannya. Shalom. Kita semua sebagai anak Tuhan di tahun 2020 ini sungguh harus bersyukur karena penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita semua. Saya alami dari mulai bulan Mei secara waktu itu menjelang Idul Fitri, lalu
hotel di tempat suami saya bekerja, menyelesaikan pembukaannya. Jadi tutup sejak bulan Mei itulah sampai dengan hari ini secara kenyataan memang suami saya sudah tidak bekerja lagi, dan saya sebagai dokter gigi itu mempunyai risiko yang tinggi untuk terpapar oleh virus COVID-19, sehingga dalam berpraktek pun saya berusaha untuk membatasi pasien-pasien yang akan datang pada saya untuk dirawat giginya. Di awal pandemi sampai dengan bulan Juni Juli itu lumayan, saya masih dapat beberapa kali kunjungan dari pasien-pasien. Namun sejak Juli Agustus sampai sekarang itu sebulan pasti cuma 2 atau 3, bukan cuma, tapi saya mengalami tangan Tuhan menyertai, kasih Tuhan membimbing. Secara finansial memang kehidupan kami sangat pas-pasan ya, pas-pasan, karena mau tidak mau uang tabungan yang kami pakai untuk hari-hari hidup kami. Dalam perjalanan itu saya mengalami juga ibu saya tidak bisa berjalan. Tanggal 18 Oktober itu ibu saya jatuh, mama saya jatuh dalam keadaan yang sudah 83 tahun. Kondisi lututnya lumayan parah, jadi dari 2 lututnya itu jatuhnya tertimpa, lututnya jatuh berlutut begitu, lalu tangannya tidak sempat menahan badannya, sehingga dalam keadaan berlutut langsung jatuh terkena bagian sisi kiri dari wajahnya sehingga bengkak besar. Di hari pertama jatuh, lalu kami bawa mama ke rumah sakit Putra Bahagia karena tensinya tinggi dan detak nadinya tuh tinggi banget. Normalnya tuh orang 100 ya, 80 ya, ini sampai 185. Jadi terlalu tinggi detak nadinya, dikhawatirkan bahwa bisa lemah jantungnya, sehingga dimasukkan oleh kami ke rumah sakit. Namun di rumah sakit untuk masa pandemi ini tidak bisa orang menengok atau menjaga orang sakit begitu saja. Jadi kasihan juga ibu saya, sampai nggak betah masuk rumah sakit tuh, nggak betah. Jadi minta pulang, langsung pulang. Gak berapa lama tiba di rumah, ternyata maaf ya, suami saya ternyata tidak bekerja. Tuhan ada maunya. Jadi dengan penyertaan Tuhan lewat suami saya, mama saya ada yang angkat junjung kalau dia mau dari tidur duduk ya, atau duduk di kursi roda. Jadi di dalam penderitaan kita harus melihat sisi baiknya, jangan lihat sisi jahat, sisi kemalangannya, tapi kita lihat penyertaan Tuhan luar biasa. Saya sendiri juga komorbid seperti Ibu Lilis ya, hanya saya sebelum pandemi sudah pakai insulin secara materi insulin itu harganya nggak murah, hampir 200 ribuan. Jadi itu satu flash itu paling 2 minggu, berarti kalau 1 bulan ya lumayan. Tapi saya belajar berserah sama Tuhan, tolong mampukan kami melewati semua ini. Jadi dalam hal finansial pun saya tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberi. Jadi saya nggak mau ambil pusing, nggak mau pilih stres, karena kalau stres seorang komorbid akan mengalami tingkat depresi, akan mengalami kondisi yang buruk.
Jadi saya belajar untuk mengucap syukur di dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Saya percaya di balik ini semua nanti Tuhan sudah sediakan. Saya juga ngalami seperti Ibu Lilis, anak saya yang besar harusnya menikah bulan September kemarin, ya tanggal 27. Tapi terpaksa diundur karena tidak mungkin, karena keluarganya yang dari Jember, keluarga calon mantu itu semua mau datang katanya, tapi sesudah COVID. Lalu anak saya berdoa diberi waktunya bulan Mei. Ya, tapi saya percaya bahwa itu pun nanti saya serahkan ke Tuhan, karena itu sekarang tidak boleh berpesta, jadi hanya boleh untuk pemberkatan saja. Saya percaya bahwa semuanya Tuhan sudah sediakan untuk kita semua, baik untuk ibu-ibu, untuk saya sendiri, untuk kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Percaya bahwa Tuhan juga pasti memberikan pendampingan. Jadi nggak mungkin kita dibiarkan tergeletak begitu saja. Tapi Tuhan pasti berikan kepada kita kekuatan, berikan kepada kita penghiburan, berikan kepada kita damai sejahtera, sukacita dan penghiburan, serta hari depan yang penuh harapan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita semua masing-masing sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai juga dengan iman kita kepadanya. Itu saja yang saya alami. Kita akan masuk di dalam doa persembahan. Saya mengundang petugas kantong kolektan untuk maju ke depan. Saya akan, mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Engkau sungguh sangat baik. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, kami dan keluarga kami masing-masing, suami dan anak-anak kami, maupun istri dan anak-anak kami. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, karena ternyata penyertaan-Mu luar biasa Tuhan sepanjang tahun ini, di masa yang penuh dengan gejolak. Pandemi seluruh dunia juga mengalami, tapi bagi anak-anak Tuhan, kami sungguh percaya karena penyertaan-Mu dahsyat dan ajaib. Engkau masih menghendaki kami tetap ada di dunia ini untuk satu rencana-Mu yang terbaik, untuk satu rencana-Mu yang besar, yang agung dan mulia. Kami serahkan kehidupan kami semua dan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan, kami mau belajar memberi pada malam hari ini. Kami mau memberi dengan penuh yang sukacita dan hati yang penuh kegembiraan, karena semua berkat yang boleh kami terima daripada-Mu adalah yang terbaik, yang boleh kami syukuri, yang boleh kami belajar untuk memberi. Karena terlebih berkat memberi daripada menerima. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh ku bangga Bapa. Setelah persembahan ini, saya mengundang Ibu Wawasani untuk mengambil alih acara. Silakan, sungguh ku bangga Bapa. Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila
dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Silakan Bu Wawa. Shalom ibu-ibu. Kelihatannya mukanya cerah ceria ya. Kayaknya ada yang ditunggu. Bu, nunggu apa Bu? Ibu-ibu mau hadiah. Pada diem semua, bawa pulang lagi Ci hadiahnya. Oh mau. Iya, sabar ya Bu ya. Buat mempersingkat waktu, saya mau panggil yang ini dulu. Orang-orang yang sudah setia ya, mengantar jemput, nyiapin bangku-bangku, mengiringi kita kalau pujian ya, yang nyumput juga di ruang LCD. Saya mau panggil Vicky dulu. Vicky boleh kok bawa vionya, nggak apa-apa. Bentar ya Ci ya. Terus Ko Indrawan, Bapak Gaul. Oh Bapak Gaul tuh Vicky. Kalau ini Bapak apa ini? Gaul juga ya. Pak Darman boleh ke depan dulu. Ya. Satu lagi full timer kita. Siapa aja deh yang merasa full timer? Ya, ada yang ketinggalan nggak Bu? Ada yang ketinggalan nggak? Oh, Bapak Gembala. Pak Gembala boleh ke depan. Ibu-ibu tahu kenapa saya panggil Bapak Gembala terakhir? Ada yang tahu? Oh, hadiahnya lebih besar. Luar biasa. Ya, karena Bapak Gembala ini punya hati seorang bapak yang selalu mementingkan jemaatnya dulu. Ya, Bapak Gembala kan kepentingannya itu ditekan dulu, lebih mementingkan jemaatnya dulu. Selalu ngalah, betul. Ya, makanya saya panggil terakhir. Ya, tapi semuanya berlima ini mendapatkan berkat dari Tuhan. Nanti Ciing boleh. Bapak Gembala terakhir Ci. Tepuk tangan dong. Makasih Koin, udah sabar nungguin di depan gang. Iya. Hah? Kasihin nggak? Iya. Ya, terima kasih ya semuanya buat dukungan di KW ini, buat pelayanannya. Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Pak. Ya. Sekarang bagiannya siapa? Ketawa semua, ya. Pikir-pikir kayak anak sekolah minggu juga ya.
Siapa yang mau hadiah? Saya, gitu kan ya. Iya, nanti saya minta tolong dibantu 2 orang, 3 orang nggak apa-apa dah, biar cepet ya waktunya. 3 orang yang deket-deket aja buat bagiin. Ini ada nama-namanya. Ya, ada nama-namanya. Siapa? Ibu Oom. Ayo, Ibu Oom. Nanti Cici ngasihin aja. Ibu Oom. Terus siapa? Ibu Yaya nggak ada. Cici siapa? Ada. Ibu Lani. Terus siapa lagi? Ibu Lani. Ibu Ella. Ibu Ella mana? Ibu Harun. Ibu Harun. Ibu Sinhwa. Bu Sinhwa. Yuk. Ibu Sena. Ibu Bencia nggak ada. Ibu Sena. Ibu Linda ada nggak? Ibu Linda. Oh ada Ibu Linda. Ibu Gembala belakangan. Ibu Yani. Ibu Yani ada? Ada. Boleh Asis. Ibu Siteng ada? Yang nggak ada pisahin aja dulu ya. Ibu Siteng. Habis ini Ibu Wawa Sutanto siap-siap. Ya. Ibu Honglan. Ibu Diana nggak ada. Nggak ada. Ini salah tulis nggak, Ci? Hah? Kayaknya salah tulis ya. Ibu Gelis tulisannya. Ibu Gelis dah ngagandong anak. Nyo. Ibu Lilis. Cuman itu salah tulis jadi Ibu Gelis. Ibu Kuihwa ada nggak, Ci? Oh, Ibu Kuihwa ada. Bu Andi ada? Nggak ada. Yang nggak ada ya. Ibu Pipit. Lela ada? Nggak ada. Mama Un. Ibu Yaya nggak ada. Hayati. Udah ya, nggak ada lagi ya. Ibu Yuli ada nggak? Mana? Oh ini Ibu Yuli. Kirain kelewat yuk. Ibu Yuli, Ibu Monik ada? Ibu Monik juga dapat tuh. Silakan duduk Bu, terima kasih bantuannya. Silakan duduk, terima kasih bantuannya. Iya. Oh iya. Ada di sini yang belum dapat? Ibu Lin. Ibu Lin ada? Dia anak enggak datang. Ini kali tulisannya salah, Linio harusnya. Ya. Ci, ke depan Ci, ada Ci. Udah.
nih. Ada. Udah ya? Udah, nggak ada lagi. Ada yang belum dapat? Ibu boleh maju ke depan. Siapa ya ini ya? Boleh memperkenalkan diri dulu, Bu. Maaf ya, saya belum kenal. Oh gitu. Jadi gimana, Ci? Ya Bu ya. Soalnya ini udah nama-namanya udah tertera. Oke. Ada lagi yang belum dapat? Ada lagi yang belum dapat atau pura-pura belum dapat? Oh, Ibu Gembalanya lagi sibuk, katanya lagi sibuk. Tidak, kan ada di masa kayaknya nggak datang jadi jauh. Oh ya, nanti ya Bu ya. Ada di rumah saya. Ya, nanti ya kalau udah selesai ini ya, kita bagiin bagi yang belum. Ya. Ya, Mas. Ayo Bu ke depan, Bu. Biasanya kan kalau yang ngasih wejangan kan Bapak Gembala ya. Tapi ini kan berhubung kaum wanita, jadi barangkali aja ada pesan-pesan apa gitu. Nanti kalau pesannya bagus baru dikasih. Ada aja. Iya. Ya, terima kasih untuk setiap wanita-wanita yang setia ya dengan diadakannya ibadah secara langsung. Saya juga berpikir, aduh, wanita kita kan lansia ya, kebanyakan lansia. Mungkin saya yang termuda. Ya, tapi puji Tuhan saya lihat semangat-semangat para lansia ini begitu hebat ya, walaupun di umur yang sudah lanjut, tapi mengikut Tuhan dengan setia. Ya, inilah kerinduan kita semua. Juga kerinduan saya nanti kalau sudah lansia juga tetap semangat ya. Untuk ibu-ibu yang lain, mari kita tetap setia kepada Tuhan walaupun sekarang ini ya banyak virus COVID ya, tapi kita percaya ketika kita melangkahkan keluar dari rumah kita dan berdoa, Tuhan lindungi dengan kuasa-Mu. Kita percaya Tuhan selalu melindungi orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Amin. Dan tetap kita percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh keajaiban. Ya, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin. Dan kita mempercayai bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang selalu akan menyertai dan melindungi kita. Tetap semangat. Di tahun 2021 nanti juga tetap semangat. Amin. Asin jangan. Iya, nanti itu kenang-kenangannya dibuka di rumah. Jangan dilihat barangnya, tetapi dilihat dari kesungguhan kita ya. Terima kasih, kita mengucap syukur karena ibu-ibu udah begitu setia, udah mendukung KW ini dalam kehadiran maupun di dalam doa-doanya. Terima kasih Bu. Ya. Lalu satu lagi, ini buat teman-teman kita yang gak hadir, barangkali ada yang bersedia untuk dititipin ya, jadi disampaikan gitu ke orangnya. Nanti sesudah ibadah boleh menghubungi kita di sini, ya. Terima kasih ya Bu ya. Saya undang Pak Simon untuk tutup kita di dalam doa syafaat dan doa berkat. Oh iya,
pengumuman untuk ibadah kita selanjutnya nanti akan diumumkan menyusul ya. Jadi kita libur 1 tahun, nanti tahun 2001 tahun 2001 baru ketemu lagi ya. Nanti pengumumannya menyusul. Terima kasih. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kami bersyukur buat hari ini, di mana kami secara khusus wanita-wanitamu boleh berhimpun kembali untuk menaikkan syukur, untuk kembali memberikan kesaksian yang membangun, yang menguatkan satu dengan yang lain, bahwa perjalanan bersama dengan Tuhan sepanjang tahun yang dilalui penuh dengan liku dan penuh dengan pergumulan, tapi Engkau melalukan, Engkau melewatkan, Engkau memampukan setiap anak-anak-Mu menghadapi semuanya itu sehingga mereka ada sebagaimana ada saat ini. Dan kami terus percaya Engkaulah gembala yang baik, Engkau yang akan terus membawa setiap anak-anak-Mu untuk menikmati damai sejahtera yang Engkau sediakan. Kemenangan atas dosa yang Engkau berikan melalui kematian-Mu di atas kayu salib, itulah yang memberikan kuasa untuk setiap anak-anak-Mu hidup dalam kemenangan. Memberkati pengurus yang mengelola, yang mengordinir kebaktian wanita ini setiap waktu. Engkau terus berikan kasih karunia sehingga kesanggupan, kekuatan daripada Tuhan dan sukacita damai sejahtera-Mu yang terus memenuhi hati mereka, sehingga mereka tidak pernah kendor, mereka tidak putus semangat, mereka terus memiliki roh yang menyala-nyala dan kasih yang terus tersedia berkobar mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Tuhan memberkati masa-masa Natal yang kami akan hadapi. Terlebih kami boleh merenungkan akan makna Natal yang sesungguhnya, bahwa kami adalah orang-orang yang beruntung, kami orang-orang yang dikasihi Tuhan karena Engkau mencari kami untuk menyelamatkan kami dari pergumulan kami, untuk membawa kami memiliki kehidupan yang bermakna, yang berpengharapan. Kami percaya tidak ada satupun kami yang tidak diberkati. Kami semua diberkati dengan damai sejahtera, bahkan berkat yang lebih daripada apa yang sanggup kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang boleh hadir saat malam hari ini. Engkau memimpin kami dalam perjalanan pulang, sehingga kami pun boleh bertemu dengan setiap anggota keluarga kami dengan sukacita. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, dan setelah kita berbakti, mari kita pulang dan terimalah berkat. Kasih karunia, anugerah dan sejahtera Allah Bapa kita, sukacita, damai sejahtera Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Ibu-ibu, ya, Ibu masih duduk sebentar ya Bu, nanti ada dibagiin snack ya. Duduk, masih duduk saja. Kenapa? Bayar baju. Oh ya boleh. Sama